Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, mitra Sturada, alhamdulillah kita jumpa kembali di 107,4 FM atau juga di channel YouTube Sturada Kabupaten Karawang. Saya Vika, kali ini tentunya tidak sendiri. Sudah ada tamu-tamu kita yang hadir di ruang podcast Sturada. Ya, terima kasih Anda sudah menonton kami dan pastikan pemirsa serta pendengar Radio Sturada, Anda simak perbincangan kami pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah. Tonton apa yang Anda dengar. Baik, langsung saja kami perkenalkan beliau-beliau yang sudah hadir pagi hari ini bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah hadir di Sturada Pangkal Perjuangan Karawang. Baik, mudah-mudahan tentunya kehadiran Bapak dan Ibu pagi hari ini membawa banyak sekali manfaat, terutama informasi untuk warga Karawang. Mitra Sturada sudah hadir di hadapan saya pagi hari ini Bapak Waya Karmila SPD MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan di Sparbud Karawang. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Ya, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Sehat Ya. Dan di samping Pak Waya juga tentunya hadir Ibu Dewi Handayani Subekti SHMH. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Setda Kabupaten Karawang. Ibu, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Tepika. Sehat ya. Tetap semangat Bu. Ya, semangat. bukan kali pertama tentunya ya hadir di Sturada. Ya, tapi tahun awal pertama untuk tahun 2025. 2025. Mudah-mudahan ini awal yang baik juga ya. Oke, selaku Ketua Tim Kerja ini khususnya untuk bagian dokumentasi dan informasi Setda Karawang yang selalu membuat perundang-undangan ya Bu ya. Yang mudah-mudahan tentunya produk-produk hukum. Iya, betul. Pemerintah Kabupaten Karawang ini penuh dengan kebermanfaatan. Amin. Oke. Baik Mitra Sturada dan juga pemirsa, kali ini kita akan berbicara tentang Perda nomor 2 tahun 2024, yaitu tentang kemajuan kebudayaan daerah. Seperti apa? Apa saja regulasi atau isi dari Perda ini ya Mitra? Dan kita langsung akan ketahui dari narasumber kita, Ibu Dewi barangkali ya dalam hal ini yang tentunya bertugas. Iya, tugasnya mensosialisasikan. Yang sebelumnya tentu sudah menyusun, membuat rancangan begitu ya Bu? Iya, sekarang berarti sudah jadi Sudah ditetapkan. Oke. Tentunya juga dibuat berdasarkan kebutuhan saat kebutuhan ini. Masyarakat. Nah, supaya lebih lengkapnya apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya atau munculnya Perda ini, Bu? Iya, betul Teh. Tadi Teteh sudah sebutkan bahwa bagian hukum salah satunya adalah tugasnya kan membuat. Ketika membuat itu berarti ada usulan dari perangkat daerah yang membutuhkan dan juga kebutuhan dari masyarakat. Nah, setelah jadi itu supaya masyarakat bisa mengetahui dan juga berdaya guna, maka kita perlu mensosialisasikannya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Sturada kita bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bersama-sama. Tadi yang menyatakan apa sih yang latar belakang Perda 2 2024 ini. Baik, Perda 2024 ini sebenarnya setiap perda itu kan berarti ada alasannya Teh ya, kenapa terbentuk. Berdasarkan ada alasan sosiologis, filosofis maupun yuridis. Kalau kita lihat kebudayaan itu kan kebudayaan di Kabupaten Karawang itu merupakan bagian dari kekayaan bangsa. Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi, dijaga, dikembangkan, serta dibina dengan upaya pemajuan kebudayaan. Nah, ini tujuan supaya masyarakat Kabupaten Karawang itu berdaya guna, supaya Kabupaten Karawang itu bisa mempunyai kepribadian yang berbudaya. Nah, itu berdasarkan filosofisnya. Yang kita ketahui bahwa keberadaan kebudayaan di Karawang ini merupakan upaya untuk memperkokoh jati diri bangsa. Kemudian juga supaya mempererat
persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai kearifan lokalnya teh. Dan kalau kita lihat perintahnya deh dari yuridisnya ya. Ini dia ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di dalam pasal 46 itu mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administrasinya mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menyusun, menetapkan dan membuat kebijakan terkait pemajuan kebudayaan. Bagaimana upaya untuk pemajuan kebudayaannya, termasuk juga pendanaan. Nah, oleh karena itulah, maka ini yang menyebabkan latar belakang adanya Perda 2 tahun 2024. Begitu ya, lengkap sekali nih. Adanya tadi Ibu sudah sampaikan yang berbasis pada kepribadian yang berbudaya, kemudian juga memiliki nilai kearifan lokal. Betul. Ya, supaya kita tentu sebagai warga Karawang ini tidak lupa diri. Betul. Begitu ya Pak ya, di tengah perkembangan zaman dan lain sebagainya. Ulah kasilihku junti nyapanya jati ulah kasilihku artinya bahwa jadi kita jangan terkalahkan oleh pendatang. Itu artinya budaya-budaya lokal terus kita jaga lestarikan. Karena Karawang sendiri daerah yang cantik, yang eksotis, yang menarik untuk dikunjungi. Kita bawa Bu yang pakarnya. Dari langsung di sebelah utaranya punya laut, kemudian disambung dengan sawah yang luas membentang. Di sebelah selatannya kita punya gunung dan bukit. Di tengah-tengahnya kita punya hotel-hotel yang tinggi ya. Di sebelah baratnya kita punya Sungai Citarum yang membelah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Sebelah timurnya kita punya jalur Pantura yang memang fenomena alam Karawang ini luar biasa. Untuk dikembangkan, dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Jangan sampai tadi jati kasiliku junti gitunya ada orang Sunda. Seperti itu ya. Itulah. Karena mungkin perkembangan zaman, kemudian perubahan atau perkembangan masyarakatnya sudah sangat madani nih ya. Jadi perlu salah satunya itu ada perda. Sebelumnya ada perundang-undangan lain nggak sebelum munculnya Perda nomor 2 ini, Bu? Ada di Perda 2 2018, tapi itu lebih ke pelestarian kebudayaan. Iya, jadi ini lebih artinya lebih lengkap di sini. Kita lengkapi di Perda 2 2024. Apa sih isinya? Nah, isi Perda 2024 itu ya pasti terkait dengan definisi dulu teh. Kenapa? Definisi itu penting supaya ada kesamaan. Kesamaan arti bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan itu apa? Pemajuan kebudayaan itu apa? Selain definisi, nanti kita juga ada objek pemajuan kebudayaan. Kemudian hak dan tugas pemerintah daerah. Kemudian upayanya. Kemudian pendanaan, partisipasi masyarakat, dan salah satu jangan lupa ada larangan serta sanksi. Nah ini kalau ada aturan tentunya ada itu ya. Iya. Ada sanksi kalau dilanggar. Ya. Betul. Kalau dilanggar kan aman. Oke. Izin saya ke Pak Kabid ini, Pak Waya dalam hal ini mewakili di Sparbud ya, yang yang punya hajat lah ya. Iya. Kami ini sebagai pelaksana dari Perda. Ya. Artinya yang Perdanya sendiri adalah dari Ibu Dewi nih yang itu. Kemudian usulan dari Ibu Pak. Tenang Pak. Bersama-sama. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentunya, saya ingin sebagai orang awam mengetahui apa sih itu kebudayaan dan kebudayaan Karawang ini seperti apa sih? Mohon izin Bu ya. Jadi kebudayaan itu ya secara umum itu hasil karya cipta manusia, karya rasa dan yang bisa dinikmati, dilihat oleh manusia, itu namanya kebudayaan. Nah, kebudayaan ini ada dua ya. Itu ada warisan budaya kebendaan, warisan budaya tak benda. Contohnya Pak? Di Karawang ini komplit ya. Warisan budaya kebendaan, ada situs-situs cagar budaya. Kita ini punya situs cagar budaya yang luar biasa. Itu Percandian Batujaya. Bukan saja di lokal ya, kemudian dari mancanegara juga datang ke kita. Terutama itu adalah merupakan sebuah situs cagar budaya. Selain daripada cagar budaya juga sebagai destinasi wisata religi. Religi bagi agama-agama
yang zaman dulunya ya itu, sehingga ada dari Thailand, dari Filipina, kemudian dari yang lain datang ke kita untuk gitu. Nah, bangunan itu warisan kebendaan. Candi kebendaan. Kemudian situs-situs cagar budaya yang lainnya itu beberapa kebendaan yang di kita tuh banyak ya. Jadi warisan budaya kebendaan itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang baru 6. Nah, apa saja itu Pak? di antaranya satu ini situs cagar budaya Pisang Sambo. Pisang Sambo belum pernah ya Bu ke sana? Belum. Nanti itu. Kalau nggak Itu bisa warisan lihat di budaya. Instagramnya Pak Bayu bisa. Ada di pasti TikTok ada. saya. Boleh pakai apa itu? Kan sekarang kita punya mobil apa itu Pak namanya? Apanya yang mana? Kawisa ya? Kawisa. Ya nanti kita menuju ke sana ya. Ya menuju ke sana. Kemudian yang kedua itu situs Rawa Gede ya. Itu Rawa Gede. Merta, itu pembantaian ya, di zaman Belanda ya, Belanda. Kemudian situs juga Candi Lanang itu di Cibuaya. Candi Lanang. Ada Candi Lanang ya? Ada Lanang Wadon. Lanang laki-laki wadon. Itu sudah. Kalau ada lanang ada wadon. Nah itu sudah ditetapkan cagar budaya tingkat kabupaten. Kemudian ada juga situs makam Ki Bagus Jabin. Oh, Ki Bagus Di mana itu? Di Cikampek. Ya, iya. Kemudian yang terakhir yang di Pangkalan itu apa namanya situs Megalitikum di Manggu. Megalitikum. Apa namanya Bojong Manggu, Kecamatan Tegalwaru. Bentuknya apa itu Pak? Ya bentuknya batu. Nah, Batu-batuan. Batu-batu sudah diteliti. Kita ini punya tim ahli cagar budaya. Pasti ya, TACB mereka yang meneliti. Gitu. Mana yang sekiranya bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, setelah jadi tingkat kabupaten kita ajukan di tingkat provinsi. Ini ada juga yang disebut ODCB. Apa itu Betul ya? ODCB? Objek diduga cagar budaya. Berarti baru ada butuh lagi. Nah, ini nih kan sejarah itu kan Calon-calon, tidak ini betul. Bu, sejarah itu berubah-ubah. Iya. Kenapa berubah-ubah? Ketika ada penemuan yang baru kan berubah lagi itu sejarah. Itu artinya kadang ada pelurusan sejarah seperti apa. Diduga berarti ada tanda-tanda di situ Tanda-tanda. ada situs. Situs. Tapi Nah, perlu kan dikaji lagi. dikaji lagi. Tandanya biasanya seperti Ya, apa tuh? tandanya kan kebendaan seperti apa nih ya, peninggalan sejarah seperti apa. Kemudian ini kalau misalkan makam ini silsilahnya seperti apa, sejarah seperti apa. Kalau memang itu membesarkan nama Karawang dan atau nasional, kita diteliti lagi oleh tim ahli cagar budaya. Dan biasanya para ahli itu sangat akan bisa mengetahui kapan ini peradabannya. Iya, Mulai dari tahun sebelum berapa, ya, gitu. ini percanian Batujaya juga itu konon kabarnya itu di abad 2. Gitu. Sekarang sudah mau dievakuasi terus, diekskavasi. Ekskavasi ya? Ekskavasi. Nah, kemarin kita sebulan yang lalu sudah kedatangan Pak Menteri, kemudian Wakil Menteri sering ke Karawang gitu. Biasanya kan percandian itu bisa kita temui di daerah Jawa Tengah, begitu ya. Ternyata Tambahan Karawang Borobudur juga Ini luar biasa, ini paling tua sebetulnya. Bu. Paling tua sebenarnya daripada Iya, situs Karawang paling itu tua sejarah. dibanding candi yang lain. Iya. Memang di Karawang itu sejarah membuktikan adanya Indonesia itu adanya di Karawang. Ini kan kita nemunya baru belakangan. Apa kita 1980-an. apa kita tertinggal untuk Enggak, itu kan awalnya Unur, tau nggak Ibu Unur? Hunyur zaman bolanya. Ini kan digali-gali ada sekelompok mahasiswa yang memang meneliti ke situ. Ada kemudian gundukan tanah. Gundukan itu Iya, mah dianggap bahwa itu ketimbun bekas itu. Lio. Nggak itu tahu ya yang- begitu digali ya. Oke. Ya itu kan Oke. ada itu ya. Kita bicara tadi tentang budaya kebendaan. Ya. Kemudian jenis yang kedua. Yang kedua itu warisan budaya tak benda. Nah ini loh unik banget. Ini nih, apa Kang. saja nih yang ini. masuk kategori ini? Warisan budaya tak benda itu ya berupa seni biasanya. Kesenian. Kesenian. Jaipongan itu adalah merupakan warisan budaya tak benda. Sebenarnya Jaipongan sendiri itu awal dari kita dari Karawang. Nah, kemudian ada lagi selain dari seni juga kue. Makanan khas itu WBTB warisan budaya tak benda. Contoh nih ya, kue bolu kijing Ibu sudah pernah belum? Udah. Bolu kijing, bubur Cilamaya itu merupakan warisan budaya khas Karawang. Nah itu selain daripada apa namanya bentuk-bentuk kesenian dan bentuk-bentuk itu seperti itu. Kemudian ada juga apa namanya itu di bentuk kesenian itu yang paling ini topeng ya, topeng banjet dari kita nih Karawang, Ajeng dari kita sudah ditetapkan sebagai WBTB. Nah WBTB tingkat kabupaten kemudian tingkat provinsi. Nah
Ada juga goyang Karawang. Goyang Karawang sudah ditetapkan di warisan budaya tak benda nasional. Goyang Dua Karawang. Memang begini ya, kalau tentang goyang Karawang, orang itu image-nya miring. Padahal kan sebenarnya Padahal bukan tujuannya itu, Bu. Iya, dari Goyang zaman artinya. Sebetulnya apa sih Pak yang Goyang disebut itu goyang artinya gerak. Karawang? Zamannya dulu Zaman itu pemerintah penjajahan, penjajahan itu goyang sini. Ayo kita goyang, ayo kita gerak. Wah, seperti itu sebetulnya. Jadi seperti kiasan untuk mengelabui musuh. Pergerakan Iya, begitu goyang itu ya. gerak, Pada artinya zaman iya. perjuangan waktu itu mungkin. Ya, Begitu Pak? Iya, seiring sejalan dengan perkembangan ya itu bawa goyang tuh, alah Karawang itu hebat goyangnya. Jadi image-nya kurang baik lah. Padahal itu nggak seperti Padahal itu. tujuan awalnya itu bagus Seperti sebenarnya. itu. Iya, sekarang Itu. orang dengar goyang Karawang itu mungkin salah satunya bisa ke tarian Jaipong begitu ya. Iya, Bisa seperti itu, Pak? Iya, memang seperti itu sih sebenarnya mah. Lebih khususnya ke situ. Goyang geol gitak gitu seperti itu. Jadi kita Karawang seperti apa? Kayak kalau tiap Karawang, goyang Karawang. Cuman mereka mengimagekannya ya kurang baik kan. Sebenarnya bukan ke sana. Kita ingin menghilangkan image itu sebetulnya, Bu. Ya, makanya kita berikan sebagai warisan budaya tak benda yang luar biasa dari Kalau Karawang. katanya kita juga punya batik, Pak, betul Kak? Batik Karawang Ada sudah batik ada, Karawang. ada batik Karawang sudah diperbukan. Apakah itu warisan dari turun temurun juga? Iya, memang seperti kalau batik itu kan kita kan buat pembatik itu memang dari dulu juga kita sudah ada tempat pembatik ya. Di alun-alun sana ada tempat batik, nanti bisa ke sana. Cuman desainer kita ini kan luar biasa, sudah internasional, Bu. Kita punya desainer Iya, itu. ada yang internasional. Karena kan Itu. sebuah hasil karya itu harus memiliki karakter khusus ya. Iya. Misalnya tadi makanan khas Khas, Karawang. ya. Nah, batik juga. Ya, kita kan Nggak batik sampai kan- kita jadi plagiat dari batik orang lain gitu loh, daerah lain gitu. Apa ada karakter khusus nggak batik Karawang? Batik Karawang karakternya bukan zaman dulu kan karakternya padi ya, itu seperti itu. Itu karakternya seperti itu. Padi gedengan Padi gitu ya. gedengan ya gitu, yang sudah kita perbubkan, sudah ada perbubnya itu tentang batik. Dan tempat membatiknya juga memang kita sudah ada di situ. Oke, kalau tadi kekayaan Karawang yang begitu luar biasa dari letak geografisnya, kemudian juga kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki, warisan budaya tak benda ya, yang berupa benda juga. Nah, kemudian dari Disparbud sendiri apa sebenarnya tugas dan kewenangannya dalam hal ini, Pak? Ya. Untuk termasuk dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan di Karawang. Ya, tugas di kita ini kan melindungi, ya melestarikan, kemudian juga dari situs-situs cagar budaya supaya jangan punah, kemudian mengembangkan, kemudian mendidik, meregenerasi supaya warisan budaya tak benda ini nggak punah. Itu di situ tugas kita yang paling utama. Ya, itu kembali sendiri. tadi ya Jati, Yang tadi. ulah nepi Nah, ka itu. Jati kasih Jadi Ibu Junti. pokoknya bahwa kita nih orang Karawang harus menunjukkan tentang Karawang, adat istiadat Karawang itu apa. Nah, itu tugas kita seperti itu. Karena memang di kita nih setiap hari kalau di Disparbud selalu rame, Bu ya. Begitu ya, Pak. Ya, Ibu Dewi sering ke Disparbud kan sering ya. Apalagi Sabtu Minggu ada pelatihan dalang, pelatihan tari, pelatihan lukis. Ya. Memang Itu ini tempatnya di situ. tanggung jawab bersama, Ya. namun tentunya juga dalam hal ini yang lebih khusus adalah tanggung jawab Disparbud ya dalam hal kebudayaan. Seperti halnya barangkali kalau kita tidak ingin kehilangan jati diri, Ya. ada beberapa daerah di Indonesia yang memang punya karakter kuat. Ya. Seperti Bali misalnya atau Jogja. Nah, Karawang sendiri seperti apa di tengah-tengah masyarakat yang begitu ya Madani tadi ya, homogen begitu. Ya. Heterogen Heterogen. ya Ya, kan? begini Bu, kalau di Karawang itu kan seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ada di Karawang sebetulnya. Ya. Yaitu kan dari dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kan bukan saja seni-seni budaya kita yang perlu perlu dilestarikan, juga ada budaya-budaya daerah yang masuk ke kita. Contohnya kita sering mengadakan cap gome. Ibu tahu nggak cap gome? Ya? Itu memang merupakan bagian dari kita juga untuk melestarikan, karena memang
orang-orang di luar kita datang ke kita ya. Ini tidak bisa dipisahkan ya Pak Tidak ya? bisa dipisahkan karena merupakan sebuah bagian dari Kabupaten Karawang. Ya, bahwa gitu. di Karawang juga ada bagian orang-orang Tionghoa yang sudah ada datang sejak lama begitu Sejak lama, ya. memang sejak Dan ini turut mempengaruhi budaya di Karawang. Budaya Karawang memang itu salah satunya imbas dari kegiatan-kegiatan event-event budaya. Ini imbas juga terhadap PAD Bu nih Pasti. ya. Ketika kita mengadakan sebuah event yang besar, contohnya Cap Gomel lah yang itu, kan orang datang pada ke sini, nginep di hotel. Hotel termasuk kan kita pemasukan juga buat PAD, gitu seperti itu. Imbas dari gitu. Kemudian event-event yang lain, event itu ada yang event skala kecil, skala besar, dan ada skala kabupaten, skala provinsi, skala nasional, skala internasional. Kita pernah mengadakan event yang internasional di berbagai negara datang ke kita. Itu event Goyang Karawang di tahun 2019. Itu luar biasa. Seperti apa itu Pak bentuknya? Wah, bentuknya Tarian massal, pagelaran yang memang dari berbagai negara mempergelarkan di sini. Itu bisa dibuat di jejak digital di Spanduk sudah ada di situ. Yang memprakarsa itu Karawang sendiri. Karawang sendiri. Tujuannya apa itu Pak? Ya tujuannya supaya nanti memperkenalkan tentang keberadaan tentang Karawang kan gitu. Artinya budaya-budaya Karawang. Ya, ya seperti halnya tadi saya contohkan barangkali beberapa daerah provinsi termasuk Banten ada Baduinya yang saat ini dengan bantuan media sosial begitu ya. Jadi informasinya ini sangat luar biasa, masif ya. Oh ternyata Baduy itu ada Baduy dalam, Baduy luar. Ya. Minimal Kabupaten Karawang juga tetap eksis. Ya. Dengan tradisinya, dengan logat bahasanya gitu ya. Ya. Apakah itu juga bagian dari budaya, bagian dari Pak? budaya. Kan ada tradisi kan 10 objek pemajuan kebudayaan di antaranya tradisi lisan. Gitu. Di kita ini ada 3 bahasa, Bu. Nah, itu dia. Termasuk ya kita ke bahasa sekarang. Karena luasnya pembahasan tentang kebudayaan. Iya, itu luas sekali. Orang Karawang, orang Sunda khususnya. Nah, tos isin nyari Sunda tehnya. Itu memang sudah nggak budaya sebetulnya. Nah, sehingga generasi berikutnya ya, regenerasi itu kadang-kadang terputus Pak. Iya, betul. Karena didikan di lingkungan keluarga sendiri tidak menerapkan bahasa ibu, bahasa Sunda begitu ya. Entah karena takut kasar, karena malu, Karawang mah bahasana kasar cenah gitunya. Si aing geus biasa. Ini gimana nih Pak upaya? Jangan itu. Incu saya juga membahasanya Indonesia. Itu dia. Ini gimana Pak? Gitu, saya, Bu. Tanggapan Bapak gimana? Begini, Bu, di Karawang itu kita dari awal ya. Karawang itu ada 3 bahasa yang memang 3 bahasa. 3 bahasa pertama itu ada bahasa Jawa, Sunda dan Betawi. Kalau pesisir ini rata-rata di pesisir ya, pesisir utara. Pesisir utara sebelah timur itu punya Jawa. Ya, itu bahasa Jawa. Jawanya Jawa Cirebonan, Pantura ya Pak ya. Kemudian kedua itu Betawi sebelah baratnya itu Betawi itu punya bahasa Betawi. Yaitu kemudian ya kita bahasa aslinya Sunda Karawang, Sunda kasar. Disebut orang Bandung huras genggerong. Nah, eta cenanya gitu. Seperti saya ketika rapat dianggap huras genggerong terus itu ada satu kampung itu ya di Kecamatan Cilamaya itu ada berdekatan, ini ada kampung ini bahasa Jawa, kampung ini bahasa Sunda, kampung ini bahasa Betawi. Nah ketika ngajarin teman saya yang jadi guru, Pak, saya kalau ngajar itu pertama ngajar Betawi. Kalau ngajar bahasa ya tradisi lisannya, kemudian ngajar Jawa. Jadi orang teh kudu bisa katanya Pak, tak kudu bahasa teh di lembur eta. Kabula kabale gitu. Nah, itu kan tradisi lisan yang memang patut kita lestarikan juga keberadaan. Karena tidak mau karena berbatasan itu ya, secara letak geografisnya ada pengaruh bahasa juga yang masuk itu kan begitu. merupakan aset Karawang juga. Itu seperti itu. Jangan malu berbahasa Sunda. Jangan mau. Nah, kemudian saya punya teman kadang-kadang orang di luar Karawang, mohon maaf ya, orang Jawa, kemudian orang Batak, kemudian orang Sumatera, Kalimantan, punya teman juga ya. Kamu teh nggak seberapa tahun di sini teh 10 tahun, kudu bisa bahasa Sunda. Saya dia makan begitu. Saya kadang-kadang seperti itu, ngomong Sunda lah seperti itu. Artinya bukan berarti menghilangkan bahasa mereka, artinya identitas dia ya. Tetap kalau mau dijemur ngomongnya bahasa Sunda lah. Itu supaya mengembangkan dan melestarikan tentang tradisi lisan. Di mana bumi dipijat, di Nah, situ langit gitu. dijunjung, begitu ya, Pak ya. Saya juga ketika saya ke Jawa seminggu aja ke Jawa, saya dipaksa. Orang mah tak tahu ya, dia ngomong udah tahu, tapi kayak ngucapin saya. Ya. Begitu. Itulah itu rata-rata itu.
itu kewenangan dari Pak Arbut sebenarnya untuk menata budaya di Karawang. Ya, kewenangan dari ya kayak tadi ya, dari ujung utara sampai ujung selatan, kewenangan kita semua dari semua situs cagar budaya, kemudian warisan budaya tak benda, ya semuanya melestarikan, mengembangkan, membina dan melatih. Dalam bentuk apa kegiatan nih Pak biasanya? Kegiatannya kita kalau misalkan warisan budaya tak benda itu bentuk-bentuk pendidikan, pelatihan. Nah, kita ada itu bentuk-bentuk pelatihan. Contohnya pelatihan pedalangan, itu warisan budaya tak benda. Kemudian sanggar-sanggar tari. Kemudian juga lukis, itu termasuk kita juga. Itu belajar melukis artinya mengembangkan mereka-mereka yang punya bakat, ya bakat dari sejak dini lah. Jangan sampai terputus nih Pak mata rantai dari para inohong, tokoh-tokoh budaya begitu ya, leluhur ke generasi berikutnya begitu. Ada juga barangkali beberapa waktu yang lalu event Bino Jakrama. Apakah itu salah satu upaya juga? Salah satu upaya itu mengembangkan kemajuan kebudayaan ini seperti itu. Ini di bulan Juli juga saya ini kerjasama dengan Surada nih, ada lagi Bino Jakrama tingkat anak-anak. Coba ibu nanti lihat ya, ini luar biasa nih. Anak-anak yang bayangkan kita nih usia 8 tahun sudah tanding ke tingkat nasional, bayangkan sampai mendapatkan juara piala. Tingkat nasional. Itu 8 tahun, 45 menit dia berdialog dengan, coba lihat di YouTube. Memainkan wayang itu ya. Itu memang luar biasa karena itu regenerasi kita sudah didelorkan ke benak mereka. Dibina sekarang terus. Juga pertama itu tugas kita melatih, ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada event. Nah, gitu supaya masyarakat tahu tentang regenerasi, mengembangkan tentang kesenian khas Sunda, terutama Karawang. Pembicaraan kita, obrolan kita semakin berkembang. Kenapa orang tertarik ke seni dan budaya? Apa ada nilai ekonominya? Apakah sama dengan nanti pengusaha yang bisa menjamin kehidupan ekonomi di masa depan? Begini Bu, yang paling utama Ibu Dewi mohon maaf, kita lebih banyak menggali dulu dari Pak Kabit ya. Kalau misalkan saya nyerap aku juga. Kan ini tujuannya mensosialisasikan, yang mengembangkan budaya. Silakan No, dilanjut. Saya jadi lupa nanti tadi pertanyaannya apa tadi? Pembinaan, pengembangan, regenerasi terus dilakukan oleh Pemkab Karawang dalam hal ini di Spakun. Kemudian apakah juga animo atau juga mereka yang dibina begitu ya, ada minat begitu, minat ketertarikan untuk melestarikan budaya, mengembangkannya, sementara mungkin di sisi lain begitu ya nilai ekonominya bisa menjamin keberlangsungan atau kehidupan secara ekonomi begitu. Setiap kegiatan kalau tidak ada unsur seni dan budaya itu nggak bakalan banyak orang. Ya, gitu. Setiap event budaya pasti ada, ada seni dan budaya di situ. Contohnya ketika mau ada sebuah event tertentu atau mengundang banyak orang, di situ ada kegiatan budaya di tempat riungan atau rapat salah satunya. Ada juga kegiatan budaya di tempat wisata. Nah, salah satunya kegiatan budaya di tempat wisata itu adalah menarik orang-orang supaya datang ke Karawang. Satu nilainya, nilai pariwisatanya, dua nilai budayanya. Ketika kita mengundang orangnya seniman, ditanggap lah, ditanggap dari sebuah event, itu kan mereka ingin tahu berbondong-bondong datang ke sini. Salah satunya yaitu pajak-pajaknya, artinya ada pajak parkir, ada pajak makanan, pajak hotel, biasa seperti itu. Pengelolaan, terutama pariwisata, pendapatan seperti itu. Itu biasa seperti itu. Karena setiap kegiatan-kegiatan yang mengandung kegiatan-kegiatan, apakah itu kegiatan mengundang dari pejabat-pejabat ke kita, itu pasti ada kegiatan budaya. Contoh, kita ini sering menyambut kegiatan tamu dalam dan luar negeri. Ya, kita sering ada tamu kenegaraan, ada dari Amerika, Inggris, kemudian Korea yang seringnya, Malaysia, Jepang, sering kita sambut dengan kegiatan budaya, tari-tarian khas dari
Dari kita diantaranya ada tari khas Karawang, goyang Karawang, kemudian ada angklung dan sebagainya. Mereka kan tertarik dengan kita dan mereka ingin tahu tentang mendalami itu, terutama orang Jepang ingin tahu tentang gendang, Bu. Itu. Sehingga dibawa kepada mereka supaya nih ternyata seni-seni budaya di kita di Karawang ini luar biasa. Dipelajari oleh orang asing. Oleh asing. Dan rasanya dunia akan hambar sepi tanpa jika sebuah event atau kegiatan tanpa tanpa ada nuansa budaya dan seni tadi. Iya, tetap seperti itu. Dari mulai menyambut kehadiran tamu itu ada tari-tarian persembahan. Tari penyambutan. Kemudian ornamen-ornamen aksesoris biasanya itu juga tentu ada sebuah karakter yang ingin dimunculkan begitu ya. Itu juga memiliki nilai tersendiri ya Pak ya. Oke. Memang nilai keunikannya begini, ketika kita menyambut berbeda-beda Bu, berbeda-beda negara ya, negara Amerika, Eropa lah jangan itu dengan orang-orang Jepang, Korea. Ketika kita menyambut kan tarian-tarian mah gemulai. Disambut rolong lupa. Jadi ketinggalan hari itu seperti itu. Itu keunikannya seperti itu. Jadi bahan sebuah cerita ketika ada tamu kenegaraan dari Korea atau Jepang, sekarang itu kita tariannya atau pagelaran seninya disesuaikan supaya jangan ketinggalan seperti itu kan penyambutan yang ngalung setelah ngalung tuh udah mulai ditari jauh itu lucu juga ya, memang seperti itu. Nah, sehingga kan kita tahu tentang budaya mereka seperti apa, mereka juga lama kelamaan seperti apa akan memahami harus bagaimana begitu ya sebelum dipersilahkan. Wali kota dari Korea itu wali kota tuh ya di sini ngomongnya kita nggak ngerti, ada terjemahnya. Kesan mereka begitu. Namun cek orang teh saya tidak tahu harus bagaimana jalannya. Itu. Ini terkait persoalan yang sering dihadapi barangkali Pak. Apa ada kendala-kendala yang muncul begitu? Ya, kendalanya memang finansial itu tadi Ibu Dewi memang. Di dalamnya kan ada pengaturan pendanaan gimana itu? Artinya begini Bu, ketika dia mengajukan untuk inovasi kadang-kadang anggaran yang sudah ada memang untuk inovasi yang lebih besar kan kurang juga begitu. Tapi memang kita sesuaikan memang dengan anggaran yang ada. Ketika ingin lebih mengembangkan lagi tentang seni budaya, berarti harus diperbanyak event-event tertentu. Itu solusinya. Solusinya mengundang orang itu event-event ke sini. Nah, kita yang pertama kalau yang paling ini ada event skala provinsi maupun nasional, satu di antaranya para nayaga, para seniman bisa berkarya dan bisa juga sejahtera juga Pak. Sejahtera juga. Satu, kemudian mereka datang ke sini beli makanan kita atau nginep di hotel kan ada feedbacknya. Gitu. Kita kan membuat sebuah agenda-agenda. Kalau berbicara tentang tadi salah satu masalahnya tentang pendanaan keuangan gitu ya. Ini ada sebetulnya dari bidang pariwisata juga harus bisa diandalkan untuk income dan misalnya banyak lah ya pemeliharaannya seperti apa, tidak hanya bisa mengutip dari pengunjung tapi tidak memberikan pelayanan yang sesuai harapan, jauh-jauh datang ke Karawang tapi ternyata gitu doang gitulah ya kesannya gitu ya. Nah kesannya kan diupayakan bisa meninggalkan kesan baik, kemudian melalui mereka yang sudah berkunjung ke Karawang, mereka akan menyebarkan informasi baik dan sekaligus juga itu merupakan ajakan untuk datang ke Karawang gitu Pak. Ya memang kita berbicara tentang Sunda dulu ya. Jadi sebenarnya seni kesenian itu warisan budaya tamu itu barometer dari Provinsi Jawa Barat itu Karawang sebetulnya. Seniman di kita nih di Karawang ini ada 4.300 sekian. 4.300 sekian yang nggak tahu. Nah, menurut data ya, data itu data yang sudah ada di kita di Disparbud. Nah, dari data tersebut, nah kan ada yang sudah seniman yang sudah menorehkan sejarah, sudah mengangkat nama Karawang, itu kita beri apresiasi di antara seperti itu. Dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000 ada seniman-seniman yang sudah memang menorehkan dan
sudah memberikan nama Kerawang sehingga menjadikan sebuah nama Kerawang sudah melambung tinggi di ASEAN Jawa Barat bahkan. Jadi Indonesia. bentuk penghargaan ya Pak. Apa rewardnya Pak? Rewardnya, Apresiasi penghargaannya, itu apresiasinya. kemarin kita memberikan pemerintah Kabupaten Kerawang memberikan apresiasi kepada mereka yang diantaranya itu ada kategori maestro, pelestari, pembaharu, pencipta gitu. Yang kemarin itu 2023 itu ada maestro itu kita apresiasi berupa uang KDD lah dari pemerintah Kabupaten Kerawang. Karena biasanya melalui perbubnya. Biasanya pelaku seni gitu kan ya, ada musimnya ya. Ya. Iya. Begitu. Jadi jangan sampai ketika jiwa seni ini kan muncul dengan sendirinya, tidak bisa dipaksakan orang seni duduk di belakang Ya. meja biasanya Ya. seperti itu ya. Ini untuk menjamin kehidupan mereka, ada apresiasi yang lebih real untuk mereka, misalnya anaknya atau bisa bekerja di pemerintahan kah atau di mana begitu diberdayakan. Kalau kita memberdayakan semua itu kan terlalu banyak ya. Ada orang-orang yang berprestasi, kita berdayakan di kita. Gitu. Oke, untuk mengakomodir 4.300 ini seperti apa Bapak? 4.300 ini kan Mengasuh. Iya, kata saya gini Bung Monijin ya. Kalau ngurusin seniman dengan itu lebih kompleks banget. Seniman itu karena seni itu dengan rasa. Sedikit aja tersinggung seniman tuh marah-marah gitu. Gitu. Itu bagaimana kita begitu. Ya, bisa mengolah rasa. Tapi inilah. Jadi ada ini juga harus dibagi-bagi. Contohnya kalau seniman tuh ada pembagian ada sisa rokok satu terus potong-potong. Begitu kalau seniman itu ibarat seperti itu. Solidaritasnya tinggi ya. Tinggi. Nah, jangan sampai tersinggung. Ketersinggungan seniman jadi rame. Oke. Dan Disparbud ini merupakan rumah mereka, Pak. Iya. Yang harus menaungi, membuat mereka nyaman. Kami itu buka pintu Disparbud. Inilah rumahnya untuk para seniman budayawan, pelaku budaya, pelaku cagar budaya di sini. Anda jangan sungkan-sungkan datang ke sini ke Disparbud. Kita sudah buka dan kita tuh punya organisasi mitra sesuai dengan amanat Perda dan Perbu di pelestarian itu. Oke, ada nggak organisasi mitra namanya Dewan Kebudayaan Daerah Kerawang, amanat Perda itu. Awalnya dulu di Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pelestarian kebudayaan namanya BMMK ya. Ini saya juga selalu konsisten dengan Ibu selalu kawal hukumnya. Nah, sekarang itu ada Dewan Kebudayaan Daerah Karawang. Di Dewan Kebudayaan Daerah Karawang, siapa saja dan apa yang mereka lakukan di situ? Yang mereka lakukan pertama itu pendataan tentang seniman, ya, kemudian pelaku seni, pelaku budaya. Nah, kita nih punya organisasinya ada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan. Ini bentukan Disparbud? Bentukan Disparbud. Ditetapkan dengan keputusan bupati. Keputusan bupati karena amanatnya amanat Perda dan Perbu. Nah, sehingga membentuk sebuah organisasi. Nah, gunanya itu sebagai mitra Dinas Pelestarian Kebudayaan untuk mengelola tentang seniman dan para budayawan. Dan terutama tentang pendataan apa sih orang-orang ini untuk sebagai apa pertama didata seperti itu dulu. Kemudian apa sih keluhan-keluhan mereka. Nah, dari organisasi kemudian kolaborasi dengan kita. Kontribusinya ke Pemda? Kontribusinya itu tadi data-data yang tadinya tidak ada langsung pertama sudah ada didata oleh mereka. Artinya kalau misalkan oleh dinas ini kan itunya terlalu luas. Jadi lebih memudahkan kinerja mengelola kebudayaan di Karawang. Kemudian event-event tertentu di kecamatan kan dikelola organisasi. Ini pokoknya kita kan punya untuk adanya hajat bumi, mereka yang ngelola seperti apa nih hajat bumi. Daerah Cilamaya dengan daerah Pangkalan kan berbeda adat adatnya. Kalau di itu kan ada, kalau daerah pesisir ada yang namanya Nadran. Nadran itu tahu nggak? Nadran itu pesta larung kepala kerbau itu diarah kemudian itu kan. Itu masih ada, Pak? Masih ada. Ya kita support. Karena memang itu merupakan warisan budaya juga. Kita support kegiatan-kegiatannya dari mereka. Dewan Kebudayaan ini ada nggak support dari seperti apa lah ya? Pasti ada supportnya untuk mereka.
dalam bentuk pendanaan organisasi Ya, kan? kalau sementara ini kita ini memang ya terbentuk dengan dana ya. Karena memang sukarelawan kalau organisasi rata-rata sukarelawan. Itu memang yang memang tentang seni dan budaya mereka walaupun tidak ada apa namanya imbalannya atau honornya memang kita cari orang-orang yang memang memiliki rasa kecintaan terhadap seni budaya Karawang. Luar biasa. Nah, itulah supaya apa namanya? Mereka tuh jangan sampai pundung, katakan begitu ya Pak ya. Ya. Udah punya jiwa seni, kemudian apa namanya? Yang penting begini. Daya juang yang tinggi. Yang penting begitu. dia, mereka tuh ada event aja, kita akan memberikan event-event tertentu. Ya. Oke. Ada hibah kan? Ya, ada. Kita juga memberikan hibah senian setiap tahun. Sekarang yang tadi itu ya, tadi apresiasi oleh pemerintah kepada mereka yang telah membesarkan nama Karawang itu dengan hibah uang kadede. Sampai berjalan sekarang juga 150 orang. Ya, pemerintah Kabupaten Karawang memberikan apa namanya apresiasi berupa uang kadede. Gitu kepada mereka yang sudah bekerja sebagai seniman. Nah, seniman memang temporer ya. Kalau seniman nggak bisa diandalkan. Kadang-kadang sekarang banyak yang manggil ini bulan-bulan haji. Ini bulan haji, bulan hajat. Nah, itulah panennya seniman di situ. Ada momen khusus. Yang mana mereka itu yang pertama itu bulan puasa mereka itu ngelamun. Nah, itulah Pak. Itu yang saya maksud tadi ya, karena memang seniman itu kan dia punya apa jiwa yang berbeda begitu ya. Dia berkreasi sendiri begitu ya, dengan jiwa budaya dan seninya. Tidak bisa dipaksakan bekerja di bidang yang lain begitu. Dan apa ya, dan dia memiliki momen-momen khusus, tidak sepanjang waktu dia bisa menghasilkan keuangan begitu ya, katakan begitu ya. Dari hasil manggungnya, dari hasil seninya. Begini begitu Bu, kita kan punya sanggar namanya Sanggar Seni dan grup seni. Kita nih punya regulasi, bukan regulasi, mereka tuh ada sanggar seni, kemudian grup seni, kemudian paguyuban. Nah, apa namanya regulasinya atau keputusannya SK-nya dari kita yang mengeluarkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, sanggar-sanggar seni ini terutama sanggar tari ya, mereka tuh membuka lahan apa namanya mereka yang ingin para siswa SD, SMP, SMA untuk belajar tentang seni, tentang tari. Di situ. Jadi diwadahi ya. Diwadahi ada Nah, wadahnya. kalau misalkan Pak ya dari pihak swasta atau masyarakat yang membutuhkan apa tadi? Tarian misalnya, hiburan khusus. Ada di kita gudangnya. Ibu tinggal WA aja saya. Gitu. Ada yang free, ada yang berbayar kan beda-beda. Jadi bisa disesuaikan budget ya? Iya, sesuaikan dengan budget. Ini bisa melalui Dewan Dewan Kebudayaan. Ini jadi. loh ada ini disupport umpamanya dari Kominfo atau dari OPD lain. Begitu ya. Sering kita dari mensupport mereka. perusahaan, peresmian perusahaan Iya, barangkali. sering. Itu memang salah satunya seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, tadi hal yang membanggakan Karawang salah satunya sudah disebutkan. Sudah, ya. Sebagai sebuah pencapaian prestasi lah ya, dari siapa tuh adik kecil kita yang umur 8 tahun sudah berhasil menjuarai apa itu dalang di tingkat nasional. Ada nggak hal-hal atau prestasi lain yang sudah diraih Karawang, Pak? Ada dia Pak, yang apa beduk negara. Beduk ya itu itu yang memang baru kita itu. nih seni itu begini Pak. Kita runut dulu. Seni itu kita bagi dua, bagi tiga ya. Satu seni modern, seni tradisi dan seni religi. Kalau seni tradisi kan tradisi Karawang. Kalau modern kan terkonten dengan modern, ada organ, ada dangdut itu modern. Kalau seni religi kan kayak qasidahan, tagunin Pak. Kita sering mengikuti event-event tertentu, event-event yang skala nasional, skala kabupaten, provinsi. Di bidang seni religi kita sering jadi pemenang atau juara nasional. Itu memang acuan provinsi Jawa Barat itu di kita seni religi, seni religi dan seni tradisi. Rata-rata dimenangkan oleh Karawang ketika ke kancah nasional. Memang sering kita ngirimin itu. Kita juga sering pernah tampil di Pulau Dewata, pernah tampil. Itu kalau karakternya hampir sama, tapi memang ini ya dengan kita dengan di Bali sebenarnya kalau di ininya
apa namanya, kalau urusan koreografernya kita lebih unggul daripada mereka. Karena brandnya lebih tinggi, mereka lebih diminati. Iya, karena mereka Begitu. sudah lebih memiliki brand. Brand yang luar biasa. Dan dikenal ya. Yang dikenal. Dan ini tantangan Pak buat Ya, memang seperti itu. kita untuk memunculkan membuat brand itu ya. Iya, brand, seperti itu. membranding Karawang. Branding. Baik. Gimana izin saya mau ngeraktek Bu Dewi? Iya, nggak apa-apa Pak. Sementara saya izin ke Ibu Dewi Pak, izin. Tenang aja Pak. Emang Ibu Dewi banyak ya Ibu Dewi. Bapak kayaknya udah ngerti. Sudah banyak hal tadi dijelaskan Pak Kabid kebudayaannya Pak Waya. Saya beralih ke Ibu, tentunya yang dalam hal ini ya membuat aturan tadi ya. Apa saja yang masuk ke dalam perda ini, aturannya seperti apa, dan selain juga dari perda tentang kebudayaan yang saat ini sedang kita perbincangkan, perda nomor 2 2024, juga tentunya ada perda-perda yang lain ya Bu. Betul. Ya. Kalau ini perda nomor 2 ini kapan disahkan Bu? Di tanggal 15 Januari 2024. Sebetulnya sudah berjalan ya. Betul, satu sudah jalan, tahun, udah mau hampir hampir satu tahun setengah ini ya. Iya. Oke, dan tentunya Ibu hadir di sini, mudah-mudahan juga warga Karawang lebih mengetahui ternyata kebudayaan itu diatur ya oleh pemerintah begitu ya. Dan selain perda nomor 2 ini, perda ini bisa didapat di mana kalau ingin lebih jelasnya begitu ya. Nah, kan tadi pasti seru kan? Tadi Pak Wai sudah ceritain apa itu kebudayaan, apa saja yang dimiliki oleh kebudayaan di Kabupaten Karawang, bagaimana supaya masyarakat bisa lebih memahami lebih dan kalau lengkap. misalnya pengen lebih tahu detailnya, beneran nggak sih yang disebut Pak Wahya saya? Nah, kita bisa lihat di JDIH teh. Di JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Itu dia. Nanti tinggal download saja, buka saja Google, kemudian tinggal ketik pemajuan kebudayaan. Nanti sudah muncul dan tinggal download langsung teh. Jadi langsung bisa kita lihat isinya apa saja. Jadi ini lebih memudahkan Ini lebih kepada masyarakat Kabupaten Karawang untuk mengetahui semua perda. Oke. Jadi bukan hanya perda pemajuan kebudayaan, teh semua perda yang sudah disahkan dan ditetapkan di Kabupaten Karawang, perda Perbu itu juga sudah langsung kita upload di dalam JDIH. Termasuk juga peraturan desa. Nah, kita ada menu baru peraturan desa. Jadi kita yang desa sudah menyerahkan PDS-nya, kita upload ke JDIH juga. Oke. Supaya tidak ketinggalan informasi. Betul. Ya, kita bisa menambah wawasan apa saja sih perda-perda di Kabupaten Karawang, mengatur tentang apa saja, begitu ya. Betul. Nah, jadi bisa langsung kunjungi websitenya, ketik JDIH saja begitu. JDIH Karawang. JDIH Soalnya Karawang. JDIH itu semua di setiap kabupaten kota punya. Ada. Tetapi kita khusus yang semua produk hukum yang ada di Kabupaten Karawang ada di dalam JDIH. JDIH Karawang. JDIH itu tadi adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Oke. Jadi ini merupakan wadah supaya masyarakat bisa mengetahui informasi tentang hukum secara mudah, cepat, dan tanpa biaya. Asal ada kuota teh, langsung ada kuota, ada handphone, langsung bisa. Nggak ada kuota, tinggal cari wifi. Itu dia ya. Upgrade terus wawasannya. Selain hal-hal yang mungkin informasi apa yang dibutuhkan, sekali-kali lihat JDIH. Nah, ternyata menarik ini, banyak hal yang diatur. Betul. Sebagai sebuah bentuk kebijakan dari pemerintah Kabupaten Karawang, baik gitu ya. Mudah-mudahan juga ketika ada aspirasi ini bisa terakomodir nih, gitu ya, oleh Setda Karawang. Untuk di rancangan kita juga bisa masukkan. Jadi ketika misalnya pada saat ada rancangan, bisa saran masukannya juga bisa. Ada. Boleh ya ngirim saran-saran begitu ya, kita seperti kan apa ini untuk membuat Karawang lebih maju dengan keadaan seperti ini begitu ya. Boleh ya sarannya ditampung. harus menampung saran. Tidak hanya ditampung. Iya, tapi kita telah bisa atau tidak dilaksanakan. Karena kita kan ada batasan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oke, yang belum diatur barangkali bisa jadi bahan pertimbangan. Betul. Gitu ini ya. berarti ada kekosongan nih hukum, harus kita buat aturannya sesuai dengan kebutuhan. Betul. Karena terus kan hukum waktu itu dinamis akan selalu berubah sesuai dengan keadaannya. Iya. Baik,
Beralih ke Pak Waya kembali. Selagi ada narasumbernya, karena jarang-jarang karena kesempatannya harus hari ini. Jarang-jarang sekali Pak Waya baru hadir di podcast Turada ya. Pak Waya, ini banyak hal tadi sudah diceritakan, termasuk mungkin kendalanya ya, bagaimana bisa meregenerasi kaum muda sekarang untuk berminat, tertarik melestarikan budaya. Tidak lepas dari yang namanya nilai ekonomi juga tadi ya, adanya event salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan atau menjawab persoalan. Kalau menyelesaikan berarti belum bisa. Mungkin upaya ya, upaya. Dan untuk dukungan Perda ini seperti apa Pak? Tadi apa namanya, hal-hal yang sudah diatur ketika Bapak harus dalam hal ini menjalankan tupoksinya ya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, khususnya di kebudayaan begitu. Dukungan Perda ini apakah sangat-sangat mendukung upaya? Ya sangat mendukung, terutama kinerja. memang jadi gini Bu ya, Perda itu atau Perda atau Perbu jangan dijadikan sebagai perpustakaan. Kadang-kadang dijadikan perpustakaan Bu Dewi ya. Jangan cuma penghias saja. Kalau saya lihat di sini di Perda ini nanti ada beberapa turunannya Perbub ya. Yang Perbub yang pertama sudah kita buat nih apa namanya Dewan Kebudayaan Daerah itu Perbub. Kemudian ada lagi beberapa keputusan bupati juga yang harus ditetapkan. Ada 3 gitu. Nah, dukungan selain ini memang yang paling ini adalah dukungan finansial seperti itu. Nah, kalau regulasi sudah sangat mendukung. Tinggal finansialnya. Itu kan kadang-kadang di tim TAPD kita kadang-kadang mentah lagi kan, pun meyakinkan kepada pimpinan bahwa ini loh Pak, inovasi kami. Ada nggak apa terpikir nggak mungkin gimana caranya supaya muncul kemandirian ini ya, sementara dukungan keuangannya sangat terbatas gitu. Ya artinya kan kita memberdayakan sumber daya manusianya itu jadi tentang event-event. Bisa menjual ya. Yang penting mah yang seniman terutama ya seniman ya Bu ya, warisan budaya taman itu banyak manggung, banyak tampil. Nah ketika mereka tampil kan dapurnya bisa ngebul. Nah ketika mereka nggak tampil ngoceh, ya kan Pak orang can tampil 2 tahun bayangkan Ibu itu pas Covid, kenapa begitu pas Covid yang terdampak ke seniman karena memang tidak boleh ruang riung banyak. Apa tarifnya terlalu mahal juga Pak? Nggak boleh manggung. Enggak, waktu Covid iya. Ya. Atau sudah pada kondisi yang normal. Ada nggak tarif khusus standar? Masih terimbas dari Covid ini masyarakat itu ya. Karena 2 tahun lama tabungan pasti kepake ya. Nah itu masyarakat memang apa namanya ingin membuat sebuah pagelaran itu terbatas. Memang itu karena mungkin saya juga nggak tahu, mungkin terimbas dari itu atau apa, atau kurang minatnya masyarakat menanggap tentang kegiatan event seni dan budaya. Tapi kita ada antisipasi lain kepada mereka. Contohnya kita mengumpulkan masyarakat. Nah di antaranya ya, nah kita berikan namanya itu kegiatan ngaruat budaya. Ngaruat budaya untuk hajat bumi. Mereka kumpul supaya mereka berminat lagi untuk menanggap talent kesenian. Masih gimana menurut Bapak, penglihatan Bapak, apakah minat masyarakat terhadap pertunjukan seni luar budaya? Biasa, Bu. Masih tinggi. Cuma menanggapnya kalau tiap acara pasti penuh ya Pak. Pasti penuh. Golek karena seni tradisi. Nah, itu sekarang tadi itu kembali ke seni tradisi. Kenapa mereka jarang nanggap gitu? Apa tarifnya tinggian apa gimana? Bukan, karena memang mereka itu ini ya apa namanya? Memang itu ada laju daek kiranya gitu. Ini permasalahan mereka sekarang tuh ingin simpel-simpel aja hajatan. Kalau di kampung-kampung dulu 2 hari namanya rasulan yang perpegan dulu ya Bu ya. Sekarang 3 jam cuma hari di kampung aja, sekarang mah cuma sehari semalam, kadang-kadang siangnya aja. Iya kan, kalau di gedung cuma 3-4 jam selesai ya Pak. Zaman dulu mah nggak begitu, 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nah sehingga para seniman itu bisa manggung di situ. Bikin papayo. Kalau seniman sekarang sudah lebih instan Pak. Iya. Relatif untuk seniman ada yang mahal, ada yang gitu. Ini relatif mungkin, apakah mungkin ini juga imbas dari perubahan zaman Pak? Ya, pasti. Memang perubahan zaman seperti imbasnya seperti itu. Oke, baik Pak. Kita ngobrol sangat rasanya tanpa terasa udah mau 1 jam nih Pak. Ini
Harapan barangkali Pak, harapan Ya. Bapak. Ya karena banyak sudah banyak tokoh-tokoh seni budaya ini berpulang ya, atau sudah tidak bisa manggung lagi karena keterbatasan fisik barangkali. Ini bagaimana harapan Bapak untuk generasi muda Ya, sekarang? harapan pertama dari para seniman jangan bosan-bosan untuk berinovasi, berkreasi, untuk membuat sebuah inovasi baru untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Itu harapan yang pertama ya untuk para seniman. Kemudian untuk masyarakatnya jangan bosan-bosan untuk nanggap seni tradisi. Begitu. Karena kita harapan kepada masyarakat dan harapan kepada talentnya, kepada para pemainnya kan seperti itu. Jadi artinya menghimbau lah ya. Tong organ tunggal gitu ya. Menghimbau lah kepada masyarakat sering banyak. Nonton golek, nanggap golek gitu ya. Bukan begitu Bu. Nanti dianggapnya ini bukan begitu. Artinya seni. Dianggapnya mengkotak-kotakan. Ya, artinya masyarakat mau menanggap seni modern kan, nanggap seni tradisi. Yang penting mah ulah laju hungkul sok tanggap gitu. Silakan gitu ketika itu. Kalau sebenarnya tapi odong-odong Pak sekarang kan masih terus tuh ya. Setiap ada hajatan sunatan udah jadi sebuah keharusan kayaknya di tengah-tengah masyarakat Pak, betul nggak Pak? Betul. Sekarang juga ini bulan haji nih Bu ya. Bulan haji. Saya ketika mau ada event di kantor yaitu kehabisan ini panayagan. Akhirnya mereka di event hajatan gitu. Jadi ketika ada, kalau di kita pemerintah itu kan dadakan. Pokoknya besoknya ada tamu datang. Oke. Barangkali next time Bapak bisa hadir kembali di sini. Ya. Sekalian juga mungkin bisa menghadirkan para pelaku seninya. Seperti apa kendala mereka begitu ya. Jadi sekalian curhat gitu ya. Boleh nanti. Baik Pak. Di penghujung perbincangan kita hari ini atau kali ini, Bu Dewi ada yang ingin disampaikan? Silakan. Satu aja Teh. Kalau mau cari produk hukum daerah di Kabupaten Karawang, jangan lupa cari di JDIH Karawang. JDIH Karawang. Oke. Sangat simpel, tapi di sana banyak sekali informasi yang bisa didapat. Bapak barangkali sebagai penutup untuk kali ini, hal yang ingin disampaikan, harapannya? Yang pertama saya ucapkan kepada para seniman yang selalu eksis dalam berkesenian, para penjaga situs cagar budaya juga eksis, kemudian kepada masyarakat juga saya ucapkan terima kasih sering menonton pagelaran baik secara digital maupun langsung, dan kepada pemerintah juga kita ucapkan terima kasih karena sudah mendukung setiap event-event kegiatan. Oke, baik. Cukup Pak? Cukup. Baik. Terima kasih Bapak, Ibu, terima kasih. Sama-sama Teh. Ya, mitra Sturada dan juga pemirsa YouTube Sturada Karawang. Demikian tadi kita sudah simak bersama pemaparan dari Kabid Kebudayaan di Sparbud Kabupaten Karawang, Bapak Waya Karmila SPD. Mohon maaf ini Serbu ya, pakai baju ini lagi ini. Lagi jiklan. Bukan sosokan Bu. Oke, tidak masalah Pak. Iya, makanya kemarin itu waktunya agak lama Teh karena nunggu beliau ini selesai diklat. Ayo kita sosialisasi. Selamat Pak ya. Dan juga di sampingnya tentunya Ibu Dewi Handani Subekti SHMH selaku Katim Dokumentasi dan Informasi pada Setda Kabupaten Karawang, serta saya Vika tentunya undur diri dari Anda semua. Terima kasih dan pastikan tonton apa yang Anda dengar. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.